Selai termasuk produk olahan pangan yang berasal dari buah-buahan. Pada saat ini permintaan selai meningkat karena sarapan menggunakan roti telah menjadi kebiasaan masyarakat saat ini. Hal ini didasarkan karena melimpahnya daun teh di berbagai daerah Indonesia, khususnya daerah dataran tinggi. Adapun 4 macam daun teh yang dapat diolah yaitu teh hijau, teh putih, teh hitam, dan teh oolong. Karena bisnis, kami optimis dan mengambil kesimpulan untuk mengembangkan dan menghasilkan sebuah produk selai yang terbuat dari daun teh. Pemilihan daun teh sebagai selai yaitu karena ingin membuat inovasi baru dan memiliki daya jual yang tinggi. 2. Manfaat usaha. Manfaat usaha pada produk ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat ekonomi. Yang kedua, manfaat sosial. Manfaat ekonomi yang pertama adalah meningkatkan kapasiti building pelaku usaha pada setiap mata rental peningkatan nilai tambah produk. Yang kedua, menghasilkan produk bagi masyarakat golongan menengah ke atas sehingga lebih bernilai ekonomi tinggi. Yang ketiga, menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah tetapi dengan produk yang tidak murahan, atau dengan kata lain, kualitas produk akan selalu terjamin. 2. Manfaat sosial. Yang pertama, bagi pemilik. Keuntungan bagi pemilik usaha yaitu dapat menjadikan sebagai pengalaman atau pembelajaran dalam menjalankan sebuah bisnis yang lebih besar, serta dapat mengetahui bagaimana cara melayani konsumen dengan baik dan sopan. Yang kedua, bagi masyarakat. Secara tidak langsung, kita membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena apabila usaha kita lebih besar atau lebih berkembang, maka akan membutuhkan tenaga kerja untuk membantu kelancaran usaha ini. Tujuan usaha, merintis wirausaha yang baru inovatif melalui usaha selai teh dengan menunjukkan bahwa bisnis ini sangat fleksibel, dapat menghasilkan selai teh yang berkualitas dengan bahan pengawet alami. Visi, menjadikan salah satu produsen yang terkemuka di Indonesia dengan memanfaatkan bahan alami dan bahan pengawet alami, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi selai teh yang bergizi dan menyehatkan. Misi, mengutamakan kualitas dan terus melakukan inovasi pengembangan dengan memberikan jenis variasi rasa selai teh terbaru dan ikut serta mengembangkan usaha di tempat-tempat yang strategis. Pemasaran, kami akan mencoba menjual produk kami ke sebuah toko-toko kecil atau sebuah toko besar, atau juga sebuah perusahaan pabrik, atau kami akan menjual ke seorang wilayah pemasaran. Untuk wilayah, kami hanya mencari desa atau desa tetangga lainnya ataupun kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur. Konsep pemasaran, kami akan menjual produk kami secara langsung ataupun dengan program penetapan harga jual. Untuk harga kami sudah melakukan riset dan membandingkan strategi harga yang kami miliki sesuai dengan Produk yang kami tawarkan memiliki 4 macam. Yang pertama yaitu teh hitam, yang kedua teh oolong, yang ketiga teh putih, dan yang keempat teh hijau. Setiap selai berbeda harga tergantung jenis tehnya. Kemudian analisis SWOT. Pada kegiatan memulai usaha selai teh, aktivitas awal yang kita lakukan adalah mengukur kemampuan terhadap lingkungan dan pesaing. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu lokasi yang strategis di desa keramaian, dan juga harga produk yang ekonomis dan higienis. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu modal kurang mencukupi untuk inovasi baru dan juga cara promosi yang kurang menarik konsumen atau monoton. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, yaitu memberi lapangan peluang di pasar yang banyak dalam penjualan, dan juga kerjasama dengan perusahaan roti sebagai kombinasi selai teh. Yang keempat yaitu threats atau ancaman, yaitu munculnya usaha yang sama di daerah yang sama dengan harga 30% lebih murah, dan juga bahan tiba-tiba naik sehingga berpengaruh terhadap harga produk. Aspek pasar. Aspek pasar terdiri dari 4 poin. Yang pertama, target pasar. Segmen pasar yang diincar adalah kalangan bawah hingga atas, di mana produk selai ini dapat dikonsumsi atau dimakan oleh siapa saja.
Yang kedua yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, pada produk. Nah, pengusaha harus bisa melihat dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang kedua, pengusaha harus bisa mengatasi persaingan dengan perusahaan lain dengan cara meningkatkan kualitas produk yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu lebih memperhatikan cita rasa dan karakteristik dari produknya. Yang keempat yaitu packing atau pengemasan. Packing pada produk dibuat seelegan dan seunik mungkin agar menambah harga jual. Yang ketiga atau poin ketiga yaitu produk dan penetapan harga. Penetapan harga dilakukan dengan cara melakukan riset dan membandingkannya dengan strategi harga kami, sehingga dapat menghasilkan produk yang murah dan bisa bersaing dengan produk makanan lainnya. Poin keempat yaitu distribusi dan produksi. Produksi yang dihasilkan berupa selai teh. Nah, selai teh ini akan dipasarkan dengan cara dititipkan di toko-toko dan bisa juga melalui online. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran. Di sini kami menggunakan 5 strategi pemasaran. Yang pertama, dari mulut ke mulut. Yang kedua, dengan menggunakan media sosial. Yang ketiga, dengan cara membuat brosur atau pamflet. Yang keempat, dengan cara melakukan pengembangan pasar. Dan yang kelima, dengan cara melakukan pengembangan produk itu sendiri. Analisa produk dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama produk, yang kedua proses produksi, yang ketiga bangunan, dan yang keempat sarana atau utilitas seperti gambar dan tadi. Dan aspek organisasinya dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama unit, dan yang kedua agar atau struktur organisasi manajemen. Sebagai wirausaha yang baik, kami akan mengusahakan agar produk yang kami usahakan tidak berjalan secara mendatar. Dengan cara yaitu selalu memperbaiki kualitas produk, karena dengan kualitas produk yang baik dapat meningkatkan penjualan produk yang tinggi. Mengingat pesaing yang bertambah banyak, kami akan mencari kelemahan produk kami dan memasarkan lewat internet. Demikianlah proposal bisnis yang akan kami buat, dan semoga dapat diterima oleh semua pihak dan bermanfaat. Tidak lupa juga kami ucapkan banyak bersyukur kepada Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan proposal bisnis usaha kami. Dan terima kasih atas perhatian. Saran, dalam mendirikan sebuah usaha, sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tepat, sehingga usaha yang kita jalankan dapat berjalan dengan baik. Dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, kepercayaan, keuletan seorang wirausaha. Seorang wirausaha harus selalu kreatif dan inovatif, serta selalu mengikuti tren atau selera para konsumen, agar pelanggan tidak mudah bosan. Semangat wirausaha harus selalu tertanam dalam diri kita. Jangan mudah menyerah.